Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Eni Kawati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar atau mempelajari tentang notasi atom unsur, kemudian isotop, isobar, dan juga isoton, dan konfigurasi elektron. Jadi di sini nanti diharapkan tujuan pembelajarannya kalian dapat memahami tentang notasi atom unsur, kemudian isotop, isobar, dan isoton, dan juga konfigurasi elektron untuk yang kulit ya. Yang pertama yang Ibu ingin jelaskan yaitu tentang notasi atom unsur. Ya, jadi di sini nanti kalian akan melihat notasi atom unsur seperti yang kalian lihat. Nah, biasanya ini itu ada pada tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur. Ya, di mana nanti kalian akan menemukan lambang. Kalau di sini ada A, X, dan juga Z. X ini biasanya nanti merupakan lambang dari unsur, jadi berupa abjad. Bisa satu atau dua huruf biasanya. Sementara untuk A dan Z, nah ini nanti berupa angka. Nah, angka ini menunjukkan apa? Kalau yang A, dia ini menunjukkan nomor massa. Ya, yang A menunjukkan nomor massa. Sedangkan Z ini menunjukkan nomor atom. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, biasanya itu nomor massa itu dia lebih besar daripada nomor atom. Jadi nanti terkadang ada yang kemudian ditukar, A-nya di bawah, Z-nya di atas, ya. Nah, bagaimana membedakannya? Bagaimana agar kalian tidak bingung? Pokoknya yang harus kalian ingat adalah nomor massa itu dia akan lebih besar daripada nomor atomnya. Jadi nanti walaupun ditukar A dengan Z jadi atas bawah atau bawah atas seperti itu, nanti kalian tidak bingung untuk membedakannya. Nah, kemudian kita jelaskan nih satu-satu. Nomor atom atau Z ini pada atom yang tidak bermuatan listrik atau netral, itu jumlah muatan positif atau proton itu sama dengan jumlah muatan negatif atau elektron. Ya, jadi proton itu sama dengan elektronnya. Ingat, pada atom yang netral, ya, tidak bermuatan listrik atau netral. Kemudian nomor atom atau Z ini merupakan jumlah proton sama dengan jumlah elektron juga. Ingat, pada atom netral. Nah, sementara untuk nomor massa atau A, jadi atom itu kan terdiri atas proton, neutron, dan juga elektron. Ya, jadi massa atom itu merupakan massa proton ditambah dengan neutron ditambah dengan massa elektron. Tetapi karena massa elektron itu sangat kecil atau jauh lebih kecil daripada massa proton dan neutron, maka massa elektron dapat diabaikan. Jadi nomor massa ini merupakan jumlah dari proton. Nah, di sini ya. Jumlah dari proton ditambah dengan neutron. Ya, jadi nomor massa merupakan jumlah proton ditambah dengan neutron. Baik, sekarang untuk contohnya, misalnya ada notasi atom unsur seperti ini. Ya, jadi Cl. Ya, notasinya seperti ini. Nah, berarti lambang atomnya, nah kita bisa tulis di sini Cl. Kemudian nomor atom, nah ingat nomor atom itu yang atau di bawah atau yang kecil ya, kalau misalnya dia ditukar, berarti yang nomor 17. Proton, proton itu sama dengan nomor atom, berarti 17. Elektron, nah elektron itu sama dengan proton apabila pada atom netral. Nah di sini karena di sebelah atas ini tidak ada muatan, ya di atas ini tidak ada muatan, berarti dia netral, ya berarti elektronnya sama 17. Nah nomor massa ini dia yang besar, lebih besar ya, atau yang di atas di 35. Nah, neutron itu adalah nomor massa kurangi nomor atom. Berarti 35 kurangi 17.
sama dengan 18. Ya, jadi seperti ini. Oke, sekarang lanjut ke komposisi ion. Lalu bagaimana apabila ada atom yang bermuatan? Ya, atom yang bermuatan itu kita sebut sebagai ion, ya, atom yang bermuatan. Kalau ionnya dia itu positif, ionnya positif berarti kita sebut sebagai kation. Kation itu berarti atom yang melepaskan elektron. Ingat, melepaskan elektron. Sementara atom yang bermuatan negatif itu, ion negatif kita sebut sebagai anion. Berarti dia atom yang menerima elektron. Ya, kenapa demikian? Karena kita ingat bahwa ya, di sini itu merupakan inti atom. Nah, kemudian inti atom itu kan ada proton, ada neutron ya. Sementara elektron itu di mana? Elektron itu ada di lintasan ya. Jadi yang dia bisa bergerak, kemudian bisa berpindah tempat atau berpindah lintasan itu hanya elektron. Sementara protonnya itu tetap ada di inti. Jadi makanya kita mengetahui apakah itu ion bermuatan positif atau ion negatif itu dilihat dari elektronnya ya. Jadi kalau elektronnya kita lepas, nah kalau misalnya yang awalnya elektronnya itu misalnya protonnya ada 4, elektronnya juga 4 ya. Berarti kan jumlahnya harus sama ya. Kalau misalnya sama-sama 4 kemudian elektron yang satu kita lepas, akhirnya jumlah elektronnya jadi berkurang ya, sementara protonnya tetap. Nah, menyebabkan ionnya bermuatan positif. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kemudian ada atom itu dia menerima elektron, nah berarti nanti jumlah elektronnya menjadi bertambah. Ya, kalau elektronnya bertambah berarti ion itu atau atom itu akan menjadi bermuatan negatif karena kelebihan ya. Oke, untuk contohnya yang ion positif atau kation kita lihat ada Na+. Ya, Na+ ini berarti Na itu nomor atomnya di sini. Jadi ya, nomor atomnya itu berarti 11, kita tulis 11. Kemudian nomor masanya itu 23. Nah, protonnya sama dengan nomor atom, berarti 11. Kemudian elektronnya, nah ingat, di sini ion positif, berarti melepas elektron. Kalau elektronnya dilepas, berarti otomatis elektronnya berkurang, ya. Berarti jadi berapa? 11, yang lepas berapa? Nah, sebanyak muatannya. Di situ kalau hanya plus berarti itu maksudnya 1, ya, plus 1. Tapi kalau nanti 2 plus, oh berarti 2 yang dilepas 2. Nah, karena plus saja berarti itu sebenarnya 1. Ya, 11 dikurangi 1, berarti tinggal 10. Untuk neutronnya itu massa, nomor massa kurangi nomor atom, berarti 23 dikurangi 11. Berarti sama dengan 12. Sementara untuk contoh dari ion negatif, kita mengambil contohnya Cl-. Ya, nomor atomnya berarti 17, nomor massanya 35. Nah, proton sama dengan nomor atom ya, berarti 17. Elektron, nah di sini ion negatif berarti dia menerima. Ingat, kebalikannya. Ion negatif itu justru malah menerima elektron. Menerima berarti elektronnya bertambah. Bertambahnya sebanyak berapa? Sebanyak minus. Nah, kalau tidak ada angkanya berarti dia minus 1. Sebanyak 1 ya, sebanyak 1 elektron. Berarti 17 plus 1 sama dengan 18. Kemudian neutronnya nomor massa kurangi nomor atom, berarti 35 kurangi 17. Ya, sama dengan 18. Oke, demikian. Nah, sekarang atom berdasarkan nomor atom dan juga nomor massanya. Nah, itu bisa dikategorikan ada isotop, isobar, dan isoton. Ya, yang perlu kita ingat, isotop P atau proton ya, berarti nomor unsur dengan nomor atom yang sama dan nomor massanya beda. Ya, jadi nomor atomnya sama. Di sini nomor atomnya 1, sama-sama 1. Nomor massanya berbeda, yang satu 1, yang satu 2. Atau bisa dengan kata lain, kalau misalnya kita isotop P, berarti protonnya yang sama. Proton itu dilihat dari mana?
nomor atomnya. Ya. Selalu nomor atom itu kan selalu menunjukkan jumlah proton. Selanjutnya yang kedua, isobar. Bar berarti itu yang sama adalah nomor masanya. Atau yang atas ya, isobar. Ya, tapi nomor atomnya berbeda. Jadi nomor masanya itu sama, tapi nomor atomnya berbeda. Kebalikannya yang isotop tadi. Nah, yang terakhir itu ada isoton. Nah, itu neutronnya yang sama. Neutron dari mana? Nah, jumlah neutron itu dari nomor massa kurangi nomor atom. Berarti sama dengan 12. Di sini 23 kurangi 11. Sama dengan 12. Ternyata neutronnya sama-sama 12. Nah, sekarang saya akan menjelaskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Berdasarkan model atom Niels Bohr. Jadi kalau Bohr itu kan mengatakan bahwa elektron itu kan bergerak mengelilingi atau bergerak pada lintasannya. Ya, itu berdasarkan Bohr. Nah, jadi konfigurasi elektron, nah di sini konfigurasi elektron itu menyatakan susunan elektron pada atom. Nah, di sini Bohr menggambarkannya bahwa pada masing-masing kulit atom itu memiliki jumlah maksimal elektronnya. Nah, jumlah maksimal elektronnya itu sebanyak 2n kuadrat. Ya, di mana n itu menunjukkan nomor kulitnya. Jadi 2n kuadrat. Jadi untuk kulit pertama, misalnya kulit 1 atau kulit K, itu jumlah maksimalnya berarti 2 kali n kuadrat, 1 kuadrat. Berarti sama dengan 2. Begitu juga untuk yang seterusnya, nomor 2. Berarti 2 kali 2 kuadrat, hasilnya 8. Yang ketiga, kulit ketiga atau kulit M, nah itu berarti 2 kali 3 kuadrat, hasilnya 13. Dan seterusnya sampai kulit Q. Itu 2 kali 7 kuadrat menjadi 98. Baik, sekarang kita akan coba membuat konfigurasi elektron dari beberapa atom. Contohnya untuk atom Li ya, 3Li. Berarti di sini 3 itu menunjukkan jumlah elektronnya ya, karena di atas tidak ada muatannya. Berarti 3 merupakan nomor atom, juga menunjukkan juga elektron. Jumlah elektronnya 3. Jadi konfigurasi elektronnya adalah pada kulit K. Nah, yang pertama di kulit K ya. Kulit K itu ada maksimal hanya boleh ada 2 elektron. Maka kita tulis di sini 2. Kemudian di kulit L itu maksimal. Sisanya ya. Berarti kalau sudah ada 2 di kulit K berarti tinggal 1 di kulit L. Nah, contoh kedua misalnya 12 Mg. Berarti jumlah elektronnya ada 12. Konfigurasinya adalah di kulit K itu 2. Kemudian di kulit L, nah di kulit L dia maksimal hanya boleh 8 ya, berarti kita tulis 2, 8. Sudah ada 10 ya, sisanya berarti tinggal 2. 2 itu berarti di kulit M. Oke. Selanjutnya ada Cl, 17 Cl. Berarti elektronnya jumlahnya ada 17. 17 berarti konfigurasinya 2 di kulit K, kemudian 8 di kulit L, dan 7 di kulit M. Sisanya ya. Selanjutnya ada 19K. Berarti elektronnya ada 19. Kemudian konfigurasinya 2 di kulit K. Kemudian 8 di kulit L. Nah, sisanya ada 9 ya. Padahal sebenarnya kulit M itu maksimal ada 18 ya sebenarnya. Tetapi, kalau misalnya kita menuliskan 9 di kulit M, misalnya seperti ini, 2, 8, 9. Nah, berarti elektron valensi itu menjadi 9. Padahal elektron valensi maksimal itu hanya ada boleh 8. Nah, berarti tidak boleh seperti ini. Berarti kita buat di kulit M-nya hanya ada 8, nah sisa 1. 1 ini kemudian diletakkan di kulit N. Ya, jadi ini elektron valensinya itu menjadi 1. Selanjutnya Ga, 31 Ga. Berarti elektronnya menjadi jumlah elektronnya 31, konfigurasinya berarti
2 di kulit K, 8 di kulit L, kemudian 18 di kulit M, dan terakhir 3 di kulit N. Ya, ini saya lingkari untuk elektron valensi. Jadi jumlah elektron yang menempati kulit terluar itu disebut dengan elektron valensi. Elektron valensi hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi.